Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Rizik, mahasiswa Manajemen Pagi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dalam video ini saya akan mempresentasikan lingkungan politik dan hukum pemasaran internasional di negara Cina. Langsung saja, jadi Cina itu mempunyai kemampuan memproduksi barang-barang dan harga yang murah dan berkualitas adalah unsur strategi utama yang dimiliki dan digunakan Cina dalam berdagang di pasar domestik dan internasional. Dan unsur ini bersifat inheren atau telah berakar pada budaya Cina dan telah dianut selama ribuan tahun serta masih diterapkan sampai sekarang. Dengan mempunyai kemampuan tersebut yang digunakan sebagai unsur strategi tidak saja ketika mengekspor, tetapi juga untuk membuat foreign investment, menanamkan modalnya di Cina. Daya tarik ini terletak pada kualitas tenaga kerja yang produktif dan kepastian hukum yang baik, yang terlihat dari rule of law yang diterapkan oleh pemerintah Cina. Reciprocal strategi atau strategi timbal balik juga dilakukan Cina untuk menanamkan modalnya di negara seperti Afrika, Brazil, Venezuela dengan harapan secara timbal balik dapat memastikan pasokan bahan baku, terutama bahan bakar minyak yang diperlukan di dalam negeri. Hal yang sama juga tampak dari tindakan Cina memberikan pembiayaan kepada Amerika, dan timbal baliknya adalah bahwa Amerika tetap membuka pasarnya untuk barang-barang Cina. Strategi lain yang digunakan adalah bahwa dalam berdagang, jadi Cina itu mempertimbangkan kekuatan politik dalam jangka panjang suatu negara terhadap kelangsungan hubungan dagang dan Cina. Strategi ini dilandasi dengan prinsip damai yang menghargai kedaulatan negara mitra dagang. Jadi saling menghargai peraturan-peraturan di negara yang diajak bekerja sama. Strategi ini juga digunakan dalam rangka menjamin tidak saja pasar yang terbuka bagi produk Cina di negara-negara tersebut, tetapi juga untuk mengamankan pasokan sumber bahan baku dan bahan bakar minyak yang diperlukan. Selain itu, strategi lainnya adalah bahwa Cina menjual barang-barang yang laku di pasar internasional dan di negara yang tidak dapat memproduksi barang yang sama dan harga yang lebih murah. Pada awalnya, kebanyakan barang yang dipasarkan itu merupakan barang konsumen dengan mengandung teknologi dan bernilai tambah rendah. Namun, dalam hal yang terakhir ini telah bergerak pada barang dengan kandungan teknologi dan bernilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar yang berlaku pada awal tertentu. Selanjutnya yaitu hukum pemasaran internasional negara Cina. Mengapa karya Cina banyak diminati? Karena Cina bukan anggota Organization for Economic Cooperation and Development yang merumuskan kebijakan dunia yang adil untuk investasi dan perdagangan dunia, sehingga Cina lebih mudah memasarkan kreditnya. Adapun kebijakan kredit Cina yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bunga kredit di bawah pasar dunia, 2% di bawah LIBOR atau London Interbank Rate, atau kurang dari 50% yang berlaku di pasar, plus masa bebas pembayaran atau grace period, dan tenor pinjaman lebih panjang. Yang kedua, jadi Cina tidak mengikuti aturan perlindungan lingkungan atau sosial dan tata cara pemerintah governance yang ketat yang diatur oleh OIT. Analisis dampak lingkungan tidak diutamakan sehingga banyak kontroversi pada proyek-proyek Cina. Selanjutnya yaitu Cina tidak mengikuti aturan OIT soal transparansi yang melarang suap menyuap dan kewajiban memberikan informasi mengenai ketentuan dan kondisi kontrak ke pihak anggota lain seperti anggota-anggota di negara OIT. Dalam kebijakan tidak mencampuri atau non-interference, Cina yang tidak mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi pemerintah otoriter represif oleh negara-negara penerima kredit, sehingga pinjaman Cina sering disebut menjadi sumber kehidupan bagi pemerintah represif dan otoriter. Cukup sekian untuk tugas video mata kuliah pemasaran internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.